AudioJungle. Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Bapak Martin yang akan mengajarkan tentang kimia pada pagi hari ini. Beberapa minggu ini kita telah membahas tentang makromolekul khususnya, yaitu merupakan polimer alami atau makromolekul alami. Ya kan? Kemarin telah membahas tentang yang ada namanya karbohidrat dan juga protein. Nah, pada hari ini saya akan melanjutkan kembali yaitu tentang lemak. Lemak sendiri biasanya itu dianggap sebagai lipid. Nah, lipid nanti ada dua, ada minyak dan ada lemak. Mungkin kamu sering nengok ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau misalkan dalam tubuh kita contohnya sebagai bahan cadangan makanan ada yang namanya lemak, ya kan? Makanya seseorang bisa dikatakan gemuk karena kadar lemak di dalam tubuhnya mungkin sangat banyak. Nah, sedangkan minyak sendiri biasanya itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, biasanya disebut sebagai vegetable oil, ya kan? Atau juga biasa sering disebut sebagai minyak goreng ya setiap hari. Dan itu juga adalah minyak, ya. Nah, bagaimana lemak dan bagaimana minyak akan kita bahas di pertemuan ini. Lemak dan minyak. Berbagai bahan pangan seperti daging, ikan, telur, serta berbagai sayuran mengandung lemak ataupun minyak yang biasanya termakan bersama dengan bahan makanan tersebut. Lemak dan minyak yang dikenal itu bisa disebut sebagai invisible fat karena lemaknya tersembunyi. Nah, sedangkan kalau misalkan lemak dan minyaknya telah diekstraksi, itu biasanya disebut sebagai lemak biasa ataupun lemak kasat mata atau disebut sebagai visible fat. Minyak pada umumnya berasal dari tumbuhan seperti minyak jagung, minyak kelapa, minyak zaitun, minyak bunga matahari sehingga timbul ungkapan minyak nabati, iya kan? Nah, pada temperatur kamar biasanya minyak tersebut berupa berbentuk cairan. Nah, sedangkan lemak sendiri biasanya berasal dari hewan seperti sapi dan kambing. Pada temperatur kamar biasanya berbentuk padat. Nah, jadi kalau misalkan kamu potong sapi, ya kan, potong kambing, di bawah kulitnya nanti itu biasanya ada yang namanya lemak, ya. Struktur lemak kita bisa tengok dari gambar ini. Di sini struktur lemak itu adalah seperti ini, ya kan? Lemak itu sendiri merupakan memiliki struktur dasar yaitu triester yang berasal dari gliserol. Nah, ini yang gliserol ya. Gliserol itu jika ada yang ini. Nanti tinggal jadi gugus OH di belakangnya ya. Nah, gliserol itu biasanya triol ya. Dan dinamakan biasanya struktur ini namanya trigliserida. Dan di mana R1, R2, dan R3 biasanya berbeda-berbeda ya. Nah, apabila lemak ataupun minyak dipanaskan dengan alkali dan diasamkan, maka akan diperoleh dengan gliserol dan asam lemak atau disebut sebagai reaksi hidrolisis dengan reaksi seperti berikut. Nah, ini reaksinya ya. Jadi lemak jika dikasihkan dengan logam alkali biasanya reagentnya dan juga diasamkan maka akan menghasilkan gliserol. Nah, ini di gliserol tadi merupakan triol ya, 3 gugus alkohol dan ada 3 asam karboksilat dihasilkannya. Nah, asam karboksilatnya ini biasanya disebut sebagai asam lemak. Nah, ada 2 jenis asam lemak. Biasanya ada namanya asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Bedanya jenuh dengan tak jenuh, pada yang jenuh itu biasanya hanya memiliki ikatan kovalen tunggal, sedangkan kalau dia tak jenuh memiliki ikatan kovalen antara C yang ada ikatan rangkap duanya. Nah, itu dia. Rangkap duanya ini antara atom C dengan C. Biasanya lebih sering disebut sebagai omega 6, omega 3, omega 9 ya. Kalau pernah dengar seperti dari minyak ikan kod gitu dia kan dan lain-lain. Itu biasanya sangat eh, sangat penting untuk tubuh kita ya. Nah, untuk contohnya sendiri, ada namanya tadi asam lemak jenuh dan tak jenuh. Asam lemak jenuh itu biasanya adalah namanya silaurat, C-nya ada 12 dengan titik lelehnya adalah 44. Asam miristat, ya kan, itu C-nya adalah 14 dengan struktur seperti ini. Nah, titik lelehnya 58. Asam palmitat, jumlah atom C-nya 16
asam stearat jumlah atom C-nya 18. Sedangkan untuk yang tidak jenuh, itu ada ikatan rangkapnya seperti asam oleat, disebut sebagai eh, omega 9, ya kan, karena di atom C terakhirnya dihitung ke 9 itu dapat ikatan rangkap. Nah, ini atom C ke-9 dari dihitung dari terakhir ya, dari omega terakhir. Nah, sedangkan asam linoleat itu memiliki dua ikatan rangkap, ya kan? Ada di omega 9 dan di omega 6. Sedangkan untuk asam linoleat itu ada tiga ikatan rangkap di omega 9 ini, di omega 6 dan di omega 3. Nah, gitu dia. Saya gampang sekali ya. Jadi dibilang omega karena dia itu penamaannya dihitung dari atom karbon omeganya terakhir. Tata nama asam lemak. Nah, untuk membuat namanya bagaimana sih? Ya kan, kalau misalkan kita punya lemak yang berasal dari gliserol dan asam oleat, jadi kalau tiga-tiganya adalah asam oleat misalkan ya, asam oleat tiga-tiganya maka disebut namanya gliseril. Ini gliseril yang tiga ini, gliseril trioleat karena oleatnya ada tiga ya. Gliseril trioleat atau biasanya disingkat dengan nama triolein. Nah, gitu dia. Sedangkan kalau lemak yang berasal dari gliserol dan asam palmitat, biasanya disebut sebagai gliseril, yang tiga ini gliserilnya. Arti ini kan ester, berarti alkil alkanoat ya. Nah, berarti alkilnya ada ini gliseril tripalmitat. Nah, atau biasa disebut sebagai tripalmitin. Nah, boleh gliseril tripalmitat ataupun langsung disingkat menjadi tripalmitin, sama aja. Komposisi asam lemak. Kebanyakan lemak dan minyak yang terdapat di dalam alam itu merupakan trigliserida campuran. Artinya di dalamnya itu tidak hanya ada satu jenis trigliserida aja, tapi campuran dari beberapa jenis. Bisa campuran dari jenuh dan tak jenuh, dan yang lain-lain. Komposisi lemak biasanya dinyatakan dalam persentase, ya kan? Nah, yang dihasilkan dari proses hidrolisisnya. Contohnya sebagai berikut. Kalau kita tengok minyak jagung, berarti minyak yang berasal dari jagung ya, itu 45%-nya oleat, 38%-nya linoleat, dan 10%-nya palmitat, 5%-nya asam stearat, dan 2%-nya adalah asam lemak lain. Minyak kelapa sendiri itu dominannya 43% palmitat, 43%-nya oleat, dan ditambahkan sedikit asam stearat dan asam linoleat. Dan ada sedikit asam lemak lainnya. Dan untuk minyak kelapa sawit, itu dominannya ada palmitat 44%, dan oleat 40%, linoleat 10%, 5%-nya stearat, serta 1%-nya asam lemak yang lainnya. Lemak mentega itu biasanya terdiri dari 14 macam asam lemak, ada oleat, palmitat, stearat, dan ada asam lemak yang lainnya. Lemak manusia, ya, yang di dalam manusia tubuh kita ini yang bisa kamu pegang-pegang di badanmu itu biasanya terdiri dari 46% oleat, 38% linoleat, 8% asam stearat, dan 5% asam palmitat serta asam lemak lainnya. Jenis lemak dan minyak. Nah, ini dia masuk kita ke jenis-jenisnya. Yang tadi ya, contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah minyak goreng yang sering kamu tengok di dapur kita, ya kan? Minyak goreng berfungsi sebagai pengantar panas, penambah rasa gurih, dan penambah nilai kalori dalam bahan makanan. Minyak yang baik digunakan adalah minyak oleostearin, oleo oil, lemak gajih, atau lemak nabati yang dihidrogenasi dengan titik didih tertentu. Ya kan, oleostearin dan oleo oil diperoleh dari lemak sapi. Mutu minyak goreng ditentukan dari titik asapnya, yaitu temperatur panas minyak sampai terbentuknya acrolein yang tidak diinginkan dan dapat menimbulkan rasa gatal pada tenggorokan. Makin tinggi titik asap, makin baik mutu minyak goreng. Minyak yang sudah digunakan titik asapnya akan turun. Nah, makanya biasanya saya sarankan jika telah menggoreng, ya kan, jangan lagi disimpan minyak makannya itu karena udah tidak baik lagi. Harus langsung dibuang atau istilahnya didaur ulang kembali untuk dibuang. Mentega. Mungkin kamu pernah tengok di dapur, ada namanya mentega, ada namanya margarin ya. Itu berbeda ya. Apa bedanya? Kalau margarin itu biasanya dari minyak, eh, dari
minyak, ya kan? Sedangkan kalau mentega itu sendiri biasanya berasal dari susu. Nah, mentega merupakan emulsi air dari dalam lemak dengan kira-kira 80%-nya air terdispersi dan 80%-nya lemak dengan jumlah kecil. Protein yang bertindak sebagai zat pengemulsi atau emulsifier. Mentega dapat dibuat dari lemak, susu yang manis atau yang asam. Lemak dari susu yang dipisahkan dengan cara pengocokan. Mentega dari lemak yang asam memiliki cita rasa yang kuat. Zat warna sering ditambahkan ke dalam lemak susu seperti karotin, pewarna alamiah yang merupakan sumber dari vitamin A. Nah, mentega yang lainnya ada juga disebut namanya mentega putih atau shortening. Ya kan, shortening adalah lemak padat yang mempunyai sifat plastis dan kestabilan tertentu. Umumnya berwarna putih, sehingga disebut sebagai mentega putih. Shortening diperoleh dari hasil pencampuran 2 atau lebih minyak nabati, seperti minyak biji kapas, minyak kacang kedelai, atau minyak kacang tanah dengan cara hidrogenasi. Mentega putih ini dapat banyak digunakan dalam bahan pangan, terutama pada pembuatan kue yang dipanggang. Fungsinya adalah untuk memperbaiki cita rasa, struktur tekstur keempukan, dan memperbesar volume kue. Lemak gaji, gaji atau lard adalah lemak yang diperoleh dari jaringan lemak ternak seperti sapi, babi, ataupun kambing, ya kan? Pada umumnya lemak terdapat pada rongga perut dan akan menghasilkan lemak gaji yang bermutu tinggi. Lemak gaji mudah sekali menjadi tengik sehingga dalam perbuatannya perlu ditambahkan antioksidan. Kebaikan lemak gaji adalah plastisitasnya yang baik serta daya tahan shorteningnya yang tinggi. Minyak tak jenuh. Nah, ini tadi yang namanya omega-omega ya kan? Minyak omega merupakan minyak yang tidak jenuh memiliki asam lemak omega dengan kadar yang tinggi. Omega berarti dihitung dari C terakhirnya ya. Jadi asam lemak omega 3 berarti memiliki kaitan rangkap tak jenuh yang terdapat pada atom C ketiga dari yang terakhir. Nah, demikian seterusnya omega 6 dan 9. Nah, ini contohnya ya. Omega 3 asam linoleat, 6 asam linoleat, dan omega 9 adalah asam oleat. Minyak makan sering mengandung 3 jenis asam lemak tak jenuh tersebut dalam komposisi yang bervariasi. Dari ketiga asam lemak tak jenuh tersebut, omega 3 dan omega 9 yang sangat esensial bagi kehidupan yang sangat diperlukan tubuh kita. Omega 9 itu banyak ditemukan dalam minyak olive oil. Dari hasil penelitian, omega 9 menurunkan LDL, yaitu low density lipoprotein, atau itu disebut sebagai kolesterol jahat, dan meningkatkan HDL yaitu high density lipoprotein, yaitu merupakan kolesterol baik yang memiliki yang lebih besar dibandingkan omega 3 dan omega 6. Nah, di tabel berikut sudah saya berikan sedikit tentang minyak dan kandungan omega 9-nya. Baiklah, tidak terasa materi kita sudah selesai pada pagi hari ini. Demikian dulu materi pagi hari ini yang akan saya sampaikan, yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari awal sampai akhir. Demikian dulu saya undur diri pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan-temuan atau video selanjutnya. Terima kasih telah bekerja sama dalam video-video kita. Demikian dulu hari ini. Selamat pagi dan salam sehat selalu.